Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada video kali ini, Bapak akan mengajak kalian untuk belajar tentang hewan-hewan yang mengalami perkembangan biologi atau metamorfosis dalam hidupnya. Namun, sebelum kita lanjut, tahukah kalian apa metamorfosis itu? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan atau struktur setelah kelahiran dan penetasannya. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel atau proses yang terlihat dalam organisme multisel yang secara radikal berbeda. Hewan yang mengalami metamorfosis dalam hidupnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu berawal dari telur, kemudian telur itu menetas sebagai larva atau ulat. Ulat tersebut akan membentuk pupa atau kepompong, dan dari kepompong tersebutlah akan muncul kupu-kupu dewasa yang bersayap sangat indah. Proses inilah yang disebut dengan metamorfosis kupu-kupu. Pada tahap yang pertama, setelah melakukan perkawinan, kupu-kupu akan bertelur di dedaunan. Telur kupu-kupu berukuran sangat kecil dan biasanya diletakkan di bagian bawah daun. Setelah menetas, ulat akan memakan cangkang telurnya, kemudian ulat tersebut juga akan memakan dedaunan. Tahap yang kedua adalah larva. Setelah menetas dari telurnya, kupu-kupu memasuki tahap larva atau disebut juga dengan tahap ulat. Pada tahap ini, ulat makan dan tumbuh dengan cepat serta terjadi perkembangan yang luar biasa. Ia memakan daun dan berganti kulit sebanyak 4 kali atau lebih. Tahap yang ketiga adalah tahap kepompong. Pada tahap ini, ulat memasuki tahap pupa atau disebut juga dengan tahap kepompong. Ia membentuk kepompong sebagai pelindung di sekelilingnya dan mengalami transformasi dengan menghancurkan tubuhnya dan membangun kembali menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Tahap yang terakhir adalah kupu-kupu dewasa. Pada akhirnya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong setelah ia dewasa. Ia memiliki sayap dan mampu terbang serta bereproduksi. Seluruh siklus hidup dari telur hingga dewasa dapat memakan waktu mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan, bergantung pada spesiesnya. Setelah dewasa, kupu-kupu akan memiliki bagian tubuh yang sempurna. Bagian tubuh dari kupu-kupu antara lain kepala, dada, dan perut. Ia juga memiliki 6 kaki, 4 sayap, 2 antena, dan belalai untuk memakan nektar. Sayap mereka memiliki warna dan pola yang cerah yang membantu mereka menarik pasangan dan menghindari dari predator. Untuk lebih jelasnya, bagian tubuh kupu-kupu dapat kalian simak pada gambar berikut ini. Yang menarik dari bagian tubuh kupu-kupu adalah antena. Antena ini ternyata memiliki fungsi untuk mencium bau nektar pada bunga yang sudah mekar, dan gunanya antena ini adalah untuk menjaga keseimbangan kupu-kupu saat terbang. Begitulah kiranya siklus hidup kupu-kupu, mulai dari telur, larva, pupa, hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Transformasi kupu-kupu adalah pengingat bagi kita, pengingat yang indah bahwa pertumbuhan dan perubahan bisa jadi tidak nyaman, namun bisa membawa pada sesuatu yang menakjubkan. Selain kupu-kupu, ada juga hewan yang mengalami siklus hidup yang tak kalah menarik seperti kupu-kupu. Hewan tersebut adalah katak. Katak mengalami metamorfosis di dalam hidupnya. Katak adalah hewan karnivora dan memakan serangga, laba-laba, dan hewan kecil lainnya. Mereka meninggalkan air dan hidup di darat. Mereka juga mempunyai kemampuan melompat jauh untuk menghindari predator. Siklus hidup katak sangatlah unik, mulai dari telur, kecebong, kecebong berkaki, katak berekor, dan katak dewasa. Setiap tahap memiliki ciri fisik yang sangat unik. Pada tahap yang pertama adalah telur. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Katak betina bertelur di dalam air, biasanya dalam bentuk seperti agar-agar. Setelah telur menetas, mereka akan menjadi berudu atau kecebong. Kecebong bernafas melalui insang dan berenang menggunakan ekornya. Mereka memakan alga dan tanaman air lainnya.
Setelah beberapa bulan, kecebong mengalami metamorfosis, di mana ia mengembangkan kaki dan paru-parunya. Ekornya perlahan diserap kembali ke dalam tubuh dan kecebong akan menjadi katak berekor. Pada saat menjadi katak berekor, katak kecil ini terlihat seperti versi mini dari katak dewasa dan mampu menghirup udara dan air. Ia terus tumbuh dan berkembang hingga akhirnya akan menjadi katak dewasa. Saat katak tumbuh, ekornya mulai menyusut hingga akhirnya hilang secara keseluruhan. Setelah ekornya hilang, katak dianggap sudah dewasa dan mampu bereproduksi serta melanjutkan siklus kehidupannya yang baru untuk mempertahankan keturunannya. Demikianlah siklus hidup katak yang sangat menarik itu, mulai dari telur, kecebong berkaki, katak berekor, dan hingga menjadi katak dewasa. Untuk materi pengayaan, simak video metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dengan cara scan QR code berikut ini. Tekan tombol pause dan scan barcode-nya. Setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini, untuk kegiatan evaluasi silakan scan QR code di bawah ini. Tekan pause videonya dan scan QR code-nya. Selamat mengerjakan.